Halo, perkenalkan nama saya Juan Manuel Sirait. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 2 dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang distribusi normal dalam statistik probabilitas. Yang pertama, pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri, terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Distribusi Gauss ini artinya distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Dan bersamaan distribusi normal itu sendiri diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dengan fungsi probabilitas ini kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Di gambar tabelnya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, parameter distribusi normal. Parameter dalam teori distribusi normal yang selanjutnya, yang kedua, parameter distribusi normal. Parameter dalam teori distribusi normal dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapannya juga dianggap penting karena beberapa alasan. Mulai dari meningkatkan objektivitas penilaian, membantu menempatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, mengevaluasi nilai siswa, atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama untuk menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong di satu kategori saja. Distribusi normal juga akan membantu menentukan tingkat formalitas dengan kecenderungan sosial dengan kecenderungan sentral. Kecenderungan sentral atau tingkat formalitas data juga dapat ditentukan secara lebih mudah. Yang ketiga adalah karakteristik distribusi normal. Jadi, distribusi normal itu sangat penting dalam hal statistik. Beberapa uji hipotesis statistik juga telah mengasumsikan bahwa data dibuat sengaja mengikuti distribusi normal. Namun, dalam sebuah tes parametri dan non-parametrik, terdapat lebih dari data yang didistribusikan secara normal. Yang ketiga ini, saya akan memberikan sejumlah karakteristik utama yang dimiliki distribusi normal. Yang pertama itu teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama. Karenanya, distribusi ini sering juga disebut sebagai unimodal. Unimodal itu artinya apabila suatu data memiliki satu nilai modus. Selanjutnya, kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve.
Karakteristik yang kedua adalah titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata nilai. Titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai ini sendiri berada tepat di tengah kurva. Sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Dalam kurva yang selanjutnya, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan juga jika setengah data populasi kemudian akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara sebagian lagi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Yang terakhir dari contoh karakteristik, masing-masing dari ekor kurva di kedua sisi ini kemudian memanjang tak berbatas. Dalam beberapa kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Yang keempat, distribusi normal, standar, dan skor standar. Ini gambar statistiknya seperti ini, dia berbeda antara 1 dan gambar 2. Jadi seperti terlihat di atas, distribusi normal sendiri memiliki banyak bentuk berbeda-beda, tergantung pada nilai parameternya. Meski distribusi normal standar ada pada kasus khusus dari distribusi normal, di mana meannya 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Chit. Nilai pada distribusi normal standar dikenal juga sebagai skor standar atau skor Chit. Skor standar yang mewakili jumlah deviasi standar pada bagian bawah atau atas atau di bawah rata-rata penurunan observasi tertentu. Misalnya pada skor standar 1,5 yang menunjukkan bahwa observasi ada pada 1,5 deviasi standar di atas mean. Di sisi lain, skor negatif mewakili nilai di bawah rata-rata dengan rata-rata skor Z 0. Jadi ini contoh gambar tabel Z di distribusi normal. Sini saya akan mencoba cara menentukan nilai Z. Perhatikan pada kolom awal. Misalkan kita menentukan nilai untuk 1,56. 1,56. Nah, maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5. Perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06. Dan yang ketiga, tentukan titik temu sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Sekian presentasi saya mengenai distribusi normal dalam statistik probabilitas. Jika ada kekurangan atau materi yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.